Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Malam ini sebelum kita beristirahat, mari kita bersekutu dengan Tuhan melalui renungan firman Tuhan dan doa. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa yang baik, malam ini kami datang dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih atas kasih setiamu yang menopang kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk pertolonganmu yang nyata dan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami mau duduk diam di hadapan-Mu untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan menerima kebenaran-Mu, dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam ini terdapat di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit untuk menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini seringkali membuat kita menanti. Menantikan jawaban doa, menanti kesembuhan, menanti perubahan, menanti pertolongan, dan menanti janji Tuhan digenapi. Dalam masa penantian itu, seringkali kita menjadi lelah, ragu, atau bahkan kecewa. Tapi firman Tuhan malam ini memberikan penghiburan, bahwa Tuhan juga menanti saat yang tepat untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ayat ini memberikan gambaran bahwa Tuhan bukan hanya menunggu kita siap, tetapi Ia sendiri yang menanti waktunya untuk melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan tidak tergesa-gesa seperti kita yang sering kali tergesa-gesa. Dia sabar, penuh kasih, dan tidak pernah lalai dalam menepati janji-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita merasa bahwa Tuhan lambat menjawab doa kita. Kita berpikir, mengapa Tuhan diam saja? Mengapa Tuhan tidak segera menolong? Namun firman Tuhan malam ini menegaskan bahwa Tuhan itu adil dan penuh kasih. Dia tahu waktu yang terbaik untuk bertindak dalam hidup kita. Mazmur 27 ayat 14 berkata, "Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan." Menanti bukanlah hal yang pasif. Menanti di dalam Tuhan berarti tetap percaya, tetap berdoa, tetap setia dalam iman, meskipun jawaban belum datang. Tuhan ingin kita belajar percaya kepada-Nya, bahkan saat kita tidak melihat tanda-tanda jawaban. Saudara yang dikasihi Tuhan, penantian juga adalah bagian dari cara Tuhan membentuk hati kita. Dalam penantian itu, Tuhan sedang mengajarkan kita untuk semakin mengenal Dia, semakin bersandar kepada-Nya, dan semakin mengandalkan kasih-Nya yang sempurna. Yesaya 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Tuhan ingin kita memiliki pengharapan yang teguh di dalam Dia.
Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita, dan pada waktunya Dia akan bertindak. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini mari kita belajar menanti dengan hati yang tulus. Menanti bukan berarti putus asa, tetapi menanti dengan penuh pengharapan. Menanti dengan keyakinan bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang indah bagi kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Percayalah, Tuhan tidak pernah salah dalam rancangannya. Apapun yang sedang saudara nanti-nantikan malam ini, baik jawaban doa, pemulihan, kesembuhan, atau jalan keluar, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika kita tidak melihatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Serahkan setiap kerinduan, setiap penantian, setiap beban hati kita kepadanya. Biarlah damai-Nya memenuhi hati kita, dan kasih-Nya memampukan kita untuk tetap berharap dalam iman yang teguh. Amin. Demikianlah firman Tuhan malam ini. Kiranya menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu malam ini yang sudah mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan tidak pernah terlambat. Engkau Allah yang penuh kasih, yang selalu menepati janji-janji-Mu. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh penantian kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tahu waktu yang terbaik untuk menjawab setiap doa kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tetap kuat dalam menanti, agar kami tidak menyerah atau putus asa, tetapi semakin mengandalkan Engkau. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang malam ini sedang menantikan jawaban, menantikan kesembuhan, pemulihan, atau jalan keluar. Kuatkanlah hati mereka, hiburkan mereka, dan penuhi hati mereka dengan damai sejahtera-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan, jamahlah mereka dengan kuasa kesembuhan yang daripada-Mu. Pulihkanlah tubuh mereka, dan bangkitkan kembali semangat mereka. Tuhan, jagalah kami malam ini dalam tidur kami. Lindungi kami dari segala mara bahaya. Jauhkan kami dari rasa takut dan gelisah. Bangunkanlah kami besok pagi dengan tubuh yang sehat, hati yang damai, dan semangat yang baru untuk menjalani hari yang Engkau sediakan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa malam hari ini. Kiranya menjadi kekuatan dan penghiburan bagi saudara semua. Sampai jumpa kembali dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.